Shalom, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita patut syukur pada pagi hari ini karena kita masih diberikan kesempatan buat kita bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersaat teduh, kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah semuanya yang ada di dalam sekeliling kita abaikan dan kita ada berfokus pada Tuhan karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dan biarlah semua yang terjadi di dalam kehidupan ini hanya Tuhan saja yang menjadi pelindung kita. Kita bersaat teduh, kita datang kepada Tuhan. Jika kita merenungkan betapa Tuhan sangat mengasihi kita, betapa Tuhan sangat mengasihi kita, seringkali kita tidak setia, seringkali kita mengabaikan suaranya, tapi Tuhan berulang-ulang kali mengatakan bahwa datanglah anakku ke dalam pelukan. Dan kita menyadari dunia ini adalah dunia di mana akhir zaman. Ada banyak kejadian, bencana alam, peperangan. Tapi kita bersyukur kita mempunyai Allah, tempat kita untuk berlindung, tempat kita untuk memberikan kekuatan agar kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita akan angkat pujian kita, zaman sekali berjalan. We
saudara angkat suaramu mengucap syukur, percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Saat ini Rohnya bersedia mengurapi kita, melayakkan kita untuk boleh datang di hadirat Tuhan. Haleluya. Kita katakan, tak kulupakan diriku, karena kita ingat bahwa kita adalah kebun, tetapi Dia yang Maha Kuasa mendirikan kita di hadapan mereka. Katakan tak kulupakan.
memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memulai ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami rindu hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan melindungi kami, melingkupi kami, segala beban, pikiran, pergumulan yang kami bawa ke tempat ini kami bisa tanggalkan bersama Engkau Bapa, sehingga kami dapat merasakan hadirat-Mu, pulang dari tempat ini merasakan damai, merasakan sukacita yang lebih daripada Engkau. Tuhan, lindungi rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan ataupun masih tidak bisa dapat hadir di rumah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berhalangan Tuhan jamah untuk next bisa dapat berkumpul lagi di tempat ini Bapa. Yesus, kami akan memulai acara ibadah ini. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hadir, Engkau berkata atas kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita akan memuji Tuhan selama-lamanya karena Dia baik buat kita. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Terima kasih Bapak, berkati setiap pengetahuan yang memberi maupun dari Tuhan. Terima kasih Bapak, menyerahkan kesembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami mau memuji dengan penuh sukacita. Bila doa kita bersyukur dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan pujian bahasa Jawa. Soko ngendi tunggu wita tentang. Oh,
angkat pujian Aku Datang dan Ku Bersyukur. Terima kasih. Tuhan berkati, silakan duduk. Sebelum saya membawakan firman Tuhan, saya senang hari ini anak kemenakan saya yang dulu pernah juga ada di sini, ada bersama dengan kita. Mungkin Novi bisa perkenalkan. Iya, namanya Mas Novi. Mungkin yang lalu-lalu yang sudah dewasa kenal dengan Mas Novi. Tapi yang masih
Sudah tentu sudah dikenal Mas Novi tinggal di Blitar sekarang. Nah, senang juga Mas Theo ada bersama dengan kita saat ini. Sudah berapa lama kita tidak bertemu dengan Mas Theo, tapi kita bersyukur dan mungkin nggak tahu kapan nanti akan ada undangan ya dari Mas Theo dan Mbak Esther. Nah, baiklah, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yakobus 4 ayat 10. Yakobus 4 ayat 10. Saudara yang mau membacakan silahkan membaca. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10. Yakobus 4 ayat 10, demikian firman Tuhan. Rendahkanlah hatimu, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Iya. Ayat ini mengatakan bahwa kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar nanti Tuhan akan meninggikan kita. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11, saudara yang lain tolong bacakan. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Satu Petrus 6 ayat 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 sampai yang 11. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua hendakkan dirimu. 5 Petrus. Tidak apa-apa lanjutkan. Ya, dan kamu semua yang lain. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sudah kamu menderita sekian lama. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Iya, mari kita perhatikan ayat yang ke-6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Banyak orang ingin ditinggikan, tetapi Tuhan ingin meninggikan memang. Tetapi rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan lebih dahulu, baru nanti engkau akan ditinggikan. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus begitu merendahkan dirinya luar biasa. Ya. Di dalam kitab Filipi 2 ayat 6 sampai 11, tidak akan kita baca di sini, dikatakan bahwa Tuhan Allah Sang Pencipta alam semesta itu mengosongkan dirinya, tidak memegang kebesarannya, keagungannya, tetapi mengosongkan dirinya, menjelma menjadi manusia.
tidak menjelma menjadi malaikat, ya, yang dibawa Allah, tapi kepada yang lebih rendah, yaitu kita manusia, bagaikan seorang hamba. Sekarang ini memang bulan Desember, kita mengingat Natal, kita mengingat kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita lihat bagaimana sih Tuhan Yesus itu merendahkan dirinya luar biasa. Bapak Ibu semua tahu Tuhan Yesus lahir di sebuah kandang, ya. Tapi jangan dianggap seperti kandang ayam gitu ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus memerintahkan semua orang untuk kembali ke tempat asalnya masing-masing untuk perhitungan, ya memang tidak sama seperti sekarang. Pemerintah pada masa itu caranya masih seperti itu, karena Maria dan Yusuf adalah masih keturunan dari Raja Daud. Maka mereka berasal dari kota Yerusalem, ya, dari Bethlehem. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka tinggal di Nazaret, di daerah Galilea, lalu menempuh perjalanan jauh, dan mereka bukan orang kaya. Mungkin mereka hanya bisa membawa keledai untuk Maria yang kandungannya sudah besar. Sehingga waktu mereka sampai di Yerusalem, semua tempat penginapan sudah tidak ada tempat bagi mereka. Ini ditafsirkan ada salah satu pemilik rumah penginapan itu, walaupun penginapannya sudah penuh, tapi ia punya kandang yang kosong, ya saudara. Kandang yang kosong. Kenapa rumah penginapan kok ada kandangnya? Karena waktu itu mobilnya adalah unta, kuda, keledai. Jadi kandang di rumah penginapan adalah tempat untuk, yang katakan seperti bagasi gitu ya, seperti bagasi bagi mobil gitu. Terus akhirnya tempat yang kosong itu dibersihkan, dan Maria dan Yusuf tinggal di tempat itu, dan malam itu ia lahir dipakai pakaian apa saudara? Pakaiannya apa? Dibungkus dengan kain lampin, ya. Kain lampin itu ya kalau kita kain panjang gitu ya, sewek itu yang sudah, kalau dikatakan lampin itu yang sudah terpakai, ya, yang sudah tidak baru lagi. Kasurnya apa? Kasurnya apa? Jerami, ya. Jerami, tahu jerami ya saudara? Tempat tidurnya apa? Palungan. Nah, itulah Tuhan. Dia yang maha tinggi, dia merendahkan dirinya sedemikian rupa. Saudara saja di sini nggak ada yang lahir seperti itu, di tempat yang seperti itu. Paling tidak lahir di rumah, mungkin kalau orang yang dahulu ditolong oleh dukun di atas tempat tidur, dan semua yang baik telah disediakan pada saat kita lahir. Tetapi Tuhan Yesus merendahkan dirinya sedemikian rupa sehingga ia
waktu turun ke dunia lahir di Bethlehem. Sebenarnya Bethlehem itu bukan kota ya pada masa itu. Bethlehem itu 10 km dari kota Yerusalem. Kotanya Yerusalem. Bethlehem itu seperti kampung ya. Jadi Tuhan Yesus lahir jadi orang kampung ya. Mungkin saudara lahir di rumah sakit, tapi Tuhan Yesus lahir di kampung Bethlehem. Bethlehem ya mungkin kita gambarkan seperti Tumpang gitu ya. Malang itu kotanya, lalu naik ya. Bethlehem itu tempat dataran lebih tinggi dari kota Yerusalem. Dan Bethlehem itu tempat di mana sumber air. Ya. Kota Yerusalem itu sumber airnya berasal dari Bethlehem. Kenapa? Karena sungai atau air yang ada di Yerusalem tercemar oleh darah. Kenapa? Binatang-binatang, korban-korban binatang yang dipakai untuk persembahan di Bait Allah di kota Yerusalem itu bagian dalamnya, jeroannya itu dicuci di sungai gitu ya. Jadi karena itu mereka ambil air minum dari kota, dari katakan kampung, dari daerah, dari desa Bethlehem di sana. Dari sejak zaman dulu itu di sana sudah ada 3 penampungan air yang besar untuk mengairi kota Yerusalem. Itulah Bethlehem di mana Tuhan Yesus lahir. Yang mengunjungi pertama kali siapa saudara? Para gembala. Gembala adalah masyarakat yang status sosialnya paling mulia. Bapak perhatikan ya. Waktu saudara lahir, mungkin ada tetangga-tetangga, ada teman-teman atau orang-orang yang ini. Waktu Tuhan Yesus lahir, yang datang itu orang yang paling rendah statusnya. Yang menyembah itu dia, para gembala. Bapak Ibu, kemudian kita melihat setelah itu sekitar hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun Tuhan Yesus sudah tidak tinggal di kandang lagi ya. Itu kan waktu itu kan karena keadaan. Kemudian mereka sudah ada rumah di sana. Entah kita nggak tahu, entah rumah nyewa, entah apa ya, ada di kota Bethlehem. Dan kemudian sekarang datanglah orang Majus dari negeri timur. Nah ini orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang hebat di dunia ini. Waktu Tuhan Yesus lahir, mereka melihat bintang itu di sana. Dan mereka menempuh perjalanan untuk mengikuti bintang itu. Ikut terus di mana bintang itu ada. Dan perjalanan itu tidak sedikit ya, memerlukan waktu banyak. Mereka mengikuti terus, bintang itu mengikuti terus. Tapi sayangnya waktu sampai di kota Yerusalem, mereka menganggap bahwa kalau ada bintang bercahaya, maka itu tandanya raja
Raja yang maha tinggi sedang lahir. Mereka tidak ikuti terus, tapi mereka pergi ke Raja Herodes dan bertanya, apakah di kerajaan itu ada bayi atau ada anak yang lahir beberapa waktu yang lalu. Ternyata tidak ada. Akhirnya dipanggil para pemimpin agama di sana dan mereka menyatakan ada nubuat di Perjanjian Lama bahwa ia lahir di kota Bethlehem. Nah, akhirnya hal itu menyebabkan banyak ibu-ibu di kota Bethlehem menjadi begitu menangis karena apa? Anak mereka yang berumur 2 tahun ke bawah dibunuh semua oleh perintah Herodes. Tetapi bagaimana dengan Tuhan Yesus? Sebelum itu malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan mengatakan, bawa lari anak ini ke negeri Mesir. Nah, persembahan dari para majus itu ada emas, ada minyak, ada mung. Itu tentu barang yang mahal harganya. Dan itulah yang dipakai oleh Yusuf dan Maria untuk membawa anak itu lari ke negeri Mesir. 2 tahun kemudian mereka mendengar bahwa Herodes sudah mati. Mereka kembali lagi. Tetapi waktu mereka sampai di Yerusalem, mereka dengar anaknya Herodes memerintah. Mereka takut dan dengan petunjuk dari malaikat Tuhan, maka mereka kembali ke Galilea. Di kota apa, saudara? Kota Nazaret. Ya. Kota Nazaret itu apa? Kota besar? Bukan. Kota Nazaret itu pada waktu itu diperkirakan penduduknya hanya sekitar 50 rumah, ya. 50 keluarga dan keluarga pada waktu itu paling besar-besar, sekitar 650 orang di desa itu, di desa Nazaret. Tuhan tidak tinggal lagi atau dibesarkan di kota, tetapi dibesarkan di desa kecil. Nazaret adalah sebuah lembah, ya, supaya Bapak Ibu Saudara tahu sedikit pada masa lalu itu. Nazaret adalah sebuah lembah di daerah Galilea. Ya. Kata Nazaret itu berasal dari bahasa Ibrani Netzer. Apa artinya Netzer itu? Itu tunas atau taruh yang tumbuh. Loh, kok namanya tunas atau taruh yang tumbuh? Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa itu semua adalah bagaimana Allah yang memberikan nubuat menggenapi nubuat itu. 700 tahun sebelum itu Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 1, tolong dibaca. Yesaya pasal 11 ayat yang pertama. Silakan dibaca, saudara. Mari. Mari. Jangan tunggu menunggu yang lain. Mari silakan dibaca. Yesaya 11 ayat 1.
Yesaya 11 ayat 1 demikian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat 2 sekali. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Iya, kita lihat satu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Isai itu adalah ayah dari Raja Daud. Ya. Kalau dikatakan tunggul Isai itu berarti keturunan Raja Daud. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Persis dikatakan bahwa Nazaret adalah taruk yang tumbuh. Itulah Allah. Dia telah merencanakan sedemikian rupa dari sebelum dunia dijadikan untuk merendahkan dirinya sedemikian rupa bagi keselamatan jiwa kita. Dia sangat merendahkan dirinya, dan akhirnya Yesus diberi gelar Yesus orang Nazaret, persis seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Seorang peneliti tempat-tempat kuno, atau ada yang di dalam tanah, ya. Dia meneliti sampai 14 tahun lamanya untuk tahu rumah Tuhan Yesus di Nazaret. Akhirnya setelah dia teliti 14 tahun lamanya, tentu di bawah tanah diketemukan bekas rumah yang bangunan batu. Rumah zaman dulu kan dibuat dari batu-batu gitu ya, batu-batu seperti goa, tapi dindingnya itu dibuat dari batu-batu, dan bentuknya itu sangat indah. Kelihatan bahwa yang membuat itu adalah seorang ahli. Jadi menurut orang ini bahwa Yusuf itu bukan hanya ahli kayu, tetapi juga ahli bangunan, ya. Walaupun tidak seperti ahli pada masa sekarang, ya. Ahli yang seperti itu hidupnya pada masa itu ya sederhana, tapi rumahnya sungguh indah. Dan rumah Tuhan Yesus di Nazaret itu akhirnya dalam abad keempat didirikan gereja di sebelahnya. Kemudian berikut didirikan juga gereja di situ. Sekarang kalau saudara dan saya, kita tidak pernah pergi ke wisata ke sana, ya. Kalau saudara dan saya ke sana, rumah Yusuf dan Maria, tempat Tuhan Yesus dibesarkan waktu kecil, itu ada di bawah tanah, tentu di biara Sisters of Nazaret, ya. Ada sebuah biara yang didirikan di situ, dan di bawahnya ada rumah di bawah tanah. Kalau yang di Bethlehem, tempat kelahiran Tuhan Yesus itu, sekarang di sana ada gereja besar yang dibangun luar biasa. Lalu ada jalan masuk ke bawah tanah. Di bawah sana ada sebuah katakan altar, di mana untuk mengingat bahwa disitulah Tuhan Yesus dilahirkan. Nah, tetapi marilah kita ingat
bahwa saat Tuhan Yesus lahir, ia merendahkan diri luar biasa. Ia merendahkan diri luar biasa, lahir di sebuah kandang untuk kita semua. Lalu, kalau Tuhan sendiri telah merendahkan dirinya luar biasa untuk keselamatan jiwa kita, apalagi pada saat disalibkan, ia menjadi orang hukuman, ia direndahkan, ia mati terkutuk di sana, ia mengalami sesuatu yang mengerikan, semuanya karena kasih-Nya kepada kita. Kita tidak akan selamat, kita tidak akan mengenal Allah kalau Tuhan Yesus tidak merendahkan dirinya luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan apa sih makna kelahiran Yesus bagi kita, salah satunya ialah marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan telah merendahkan dirinya jatuh sampai ke bawah yang paling hina di sana, untuk mengangkat kita dari tempat yang paling hina menjadi anak Bapa surga. Karena itu bukan berarti menjadi orang Kristen itu walaupun kita diselamatkan dengan cuma-cuma, tidak harus membayar. Memang tidak mungkin kita bisa membayar harga keselamatan itu. Itu bukan berarti terus kita hidup ini sesuka hati. Kalau kita diselamatkan karena pengorbanannya yang luar biasa, maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita kalau mau mengikut Yesus harus mau apa, saudara? Menyangkal diri, lalu angkat salib dan mengikut Tuhan. Salah satunya dari penyangkalan diri ialah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita lihat lagi dari 1 Petrus 5. Saya bacakan ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Itu artinya jangan kita hidup dengan kekuatan kita sendiri. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala yang lain yang di bumi ini, yang di dunia ini pasti akan ditambahkan kepada kita. Jadi kalau Tuhan Yesus telah merendahkan diri, kita perlu merendahkan diri di hadapan Allah. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kemudian apalagi di ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan bersandar pada kekuatan kita. Dalam menghadapi berbagai macam hal dalam hidup ini, serahkanlah kepada Tuhan. Mohonlah Tuhan yang akan bekerja untuk kita. Kemudian ada lagi, saudara, perhatikan di sini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus sadar bahwa iblis ada di sekeliling hidup kita. Dimanapun kita berada,
iblis itu mengelilingi kita, tapi iblis tidak dapat menyentuh kita kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Tetapi kita harus berjaga-jaga, karena iblis itu penuh dengan tipu daya. Yang terutama bagi anak-anak Tuhan ialah jangan menjadi sombong. Karena kesombongan itu membawa kepada kehancuran. Allah membenci kesombongan. Kalau kita sombong, berarti kita jauh dari Allah. Ingat, supaya kita tidak sombong, Alkitab mengajarkan rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Lawanlah iblis, jangan ikuti bujukan iblis. Hawa yang tinggal di Taman Eden sekalipun bisa jatuh karena tipu daya iblis. Dia mendengarkan iblis, bukan mendengarkan Tuhan. Mendengarkan iblis dan berbicara dengan iblis sehingga dia jatuh. Mari angkat salib, rela menderita bagi dia. Allah akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan sesudah menderita seketika lamanya. Itulah yang ditulis dalam ayat ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Apa angkat salib itu, saudara? Rela menderita bagi Tuhan. Rela menderita bagi Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jikalau mereka itu membenci aku dan menganiaya aku, kamu juga akan dianiaya. Orang yang mengikut Tuhan harus siap dianiaya. Amin. Siap nggak dianiaya? Tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Sekarang saja tanpa aniaya, mungkin saudara disuruh menyangkal diri, disuruh angkat salib, disuruh mungkin waktu hari Rabu saudara bisa enak-enak tidur di rumah, lalu diajak untuk berdoa, untuk berpuasa, lalu siapakah di sini yang tiap hari Rabu berpuasa? Saya berharap untuk Rabu depan bagi mereka yang setiap hari Rabu ada dalam doa, mari Rabu depan sertai doa dengan puasa. Rabu depan kita akan berdoa khusus untuk Natal. Kita akan berdoa khusus untuk Natal dan mari sertai dengan puasa. Seberapa saudara kuat, seberapa saudara bisa. Saya sendiri kalau berpuasa, karena saya punya sakit mah yang berat, saya harus mengatur tubuh saya ini untuk supaya saya bisa
berpuasa tanpa mengalami sakit. Tetapi walaupun saya berpuasa, saya tetap minum air putih. Tapi pada siang hari saya juga minum entah kopi, entah teh dengan beberapa makanan kecil supaya tidak menyebabkan pencernaan saya sangat sakit. Jadi itu yang saya maksud, kita berpuasa seberapa kita bisa. Kalau saudara yang bisa berpuasa pada waktu yang lalu bisa berpuasa berapa hari begitu ya, berturut-turut dan lain sebagainya, mari silakan. Kalau yang nggak bisa, yang punya sakit mah berpuasalah seberapa dapat. Maksud saya, Tuhan Yesus yang begitu merendahkan diri, rela menderita, masa sih kita berpuasa 1 hari saja sulit. Mari saudara, saya berharap kita semua akan belajar berpuasa. Untuk apa? Untuk kita berseru kepada Tuhan. Waktu murid Tuhan Yesus menghadapi seorang anak yang sakit, seperti sakit ayam tapi sangat-sangat berat dan ada kuasa setan di dalamnya, mereka mengusir dalam nama Tuhan Yesus tidak bisa. Sampai akhirnya orang tuanya mencari Tuhan Yesus dan minta tolong Tuhan Yesus. Waktu murid-murid bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Kata Tuhan, jenis ini tidak bisa kamu usir tanpa doa dan puasa. Jadi ada kekuatan yang lain pada saat kita berpuasa. Tapi waktu berpuasa itu jangan, ya kalau terpaksa kerja ya kerja, tetapi pada saat ada waktu, bawa hati ini untuk menyembah Dia, bawa hati ini untuk berdoa kepadanya, berikan waktu untuk mencari Dia. Kalau puasa tanpa doa tidak ada artinya. Doa ditambah puasa, kekuatannya lebih besar. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita melihat bahwa kita harus mencari dahulu kerajaan Allah. Berarti sebelum kita berbuat sesuatu, kita harus berdoa. Tapi mari perhatikan di sana. Tuhan Yesus setiap hari sebelum murid-muridnya bangun, Tuhan Yesus bangun lebih dulu. Dan Tuhan Yesus berdoa, bersekutu dengan Bapaknya. Lalu mari kita berdoa dengan doa yang tepat, saudara. Bertumbuh dalam suatu pengertian tentang doa. Banyak kali orang berdoa hanya untuk meminta. Tetapi seperti sudah saya katakan yang lalu, bahwa di dalam doa itu kita memulainya memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Ucapkan syukur untuk pengorbanannya di atas salib. Setiap hari jangan lupa bersyukur untuk pengorbanan Yesus di atas salib. Ucapkan syukur untuk keselamatan jiwamu. Ucapkan syukur untuk kasih dan pemeliharaannya, penyertaannya, pertolongannya yang luar biasa bagi hidup kita. Ucapkan syukur pada saat saudara mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Amin. Ucapkan syukur pada saat saudara dan saya mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Amin, saudara.
Loh, lah kok jarang yang amin ya. Pada waktu mengalami keadaan sulit susah, jangan cuma mengeluh, jangan mengatakan Tuhan kok begini. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Kenapa? Karena Allah ada rencana yang indah di dalam hidup saudara. Saya tidak sempat tayangkan, tapi saya ceritakan sedikit. Dan saya dapat dibela. Ada seorang bapak, mungkin istrinya sudah meninggal, tinggal dengan anaknya perempuan yang masih kecil. Satu hari anaknya minta makan dan dia tidak ada apa-apa, lalu dia cari batu-batu yang ada itu, ditaruh di panci, ditaruh di atas pawon yang dibuat dari bata-bata yang ditaruh begitu saja. Terus kemudian batu itu dibakar, bukan dibakar, digodok. Pada saat menggodok batu itu, dia mengajak anaknya untuk memuji Allah. Ya. Walaupun akhirnya dengan nangis, dia memuji Allah, dia meninggikan Allah, dia mengucap syukur kepada Allah. Saudara, kalau saudara mengalami seperti itu, bagaimana kira-kira? Ingin memberi makan anaknya minta makan, dia sampai merebus batu-batu agar anaknya tidak mengerti, ya. Agar anaknya dibawa untuk menyembah Allah. Dan sementara dibakar, mereka memuji, anaknya diajak memuji Allah, memuliakan Allah, memuji Allah dengan suara yang keras, memuliakan Allah. Dan tiba-tiba ada seorang yang bawa mobil, ini orang kulit hitam, dan sama-sama orang itu, waktu dia bawa mobil, dia mendengar nyanyian itu dan dia digerakkan oleh Tuhan untuk mencari. Dihentikan mobilnya, lalu cari orangnya, dan ketemu. Dia melihat mereka sedang menyembah Tuhan. Lalu dia katakan kepada orang itu, tunggu sebentar, ada sesuatu untukmu. Dia kembali ke mobil, ya. Terus dia bawa satu rantang besar itu, isinya ya kalau kita ayam goreng gitu, sebegitu banyak. Terus ada bungkusan yang lain. Kemudian dia juga berikan setumpuk uang untuk orang ini. Mengapa? Dia katakan, ini hadiah Natal dari Tuhan untukmu. Tuhan menyuruh saya memberikannya kepadamu. Saudara, begitulah seharusnya. Pada saat kita mengalami kesulitan, mari kita memuji, memuliakan Dia. Kita percaya bahwa Dia pasti akan menolong kita. Maka mujizat Allah akan terjadi. Jangan sekali-kali hidup dengan keluhan, Tuhan kok hidup saya segini, Tuhan kok saya tak punya pekerjaan, Tuhan kok kekurangan, Tuhan kok gitu. Saudara, kalau saudara pandang yang di atas, mungkin saudara merasa menderita. Tetapi ketahuilah, di bawah saudara masih banyak orang yang jauh lebih menderita dari saudara. Tetapi mari
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di dalam segala hal, mengucap syukur, memuji, dan menyembah Dia. Kemudian gambar yang berikut. Persekutuan kita dengan Tuhan itu bukan hanya dalam doa, tetapi renungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang kedua, Roh Kudus terangi hatimu, lakukan kehendaknya. Biarlah apabila engkau membaca, merenungkan firman Tuhan, mohon Roh Kudus menerangi hatimu. Mohon Roh Kudus berbicara kepadamu. Karena pada saat engkau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, engkau sedang mau mendengar suara Tuhan. Mau mendengar suara Tuhan. Anak-anak yang baik pasti suka mendengar suara orang tuanya. Pasti mau mendengar nasihat orang tuanya. Anak Tuhan yang mengasihi Tuhan pasti mau mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya yang diterangi oleh Roh Kudus. Karena itu, marilah kita merendahkan diri. Kita berdoa dengan cara yang tepat. Kita menjadi orang yang suka memuji, memuliakan Allah, mengucap syukur kepadanya, mengagungkan Dia dalam hidup kita. Maka Allah akan meninggikan kita. Kita ditinggikan baik di dunia, baik di masa yang tidak terhitung selama-lamanya. Karena itu, sekali lagi, rendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan. Jangan hidup dengan kekuatan sendiri, tetapi hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Dan bila saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, sembahlah Dia di dalam Roh itu, supaya hadirat-Nya selalu ada di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita nyanyikan Idukur. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri.
Dia hadir dalam hidup kita. Kita mohon Roh Kudus menguasai hidup kita. Kita mohon langkah-langkah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, dipakai oleh Roh Kudus. Tetapi rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Carilah Dia dengan segenap hati. Carilah Dia dengan segenap jiwamu dan segenap akalmu. Muliakan namanya, besarkan namanya. Ucapkan syukur kepadanya dalam segala keadaan. Dia akan menyertai saudara. Dia akan menguatkan saudara. Dia akan mengokohkan saudara. Dia akan meninggikan saudara. Kemuliaannya akan ada dalam hidupmu. Sekali lagi rendahkanlah dirimu di hadapan Dia. Carilah Dia lebih dahulu. Maka Dia akan menguasai hidup. Ibu Setiadi akan berdoa buat kita. Segala syukur kehadiran di hadapan hadirat Bapa yang penuh kasih. Kami mengucap syukur betapa kasih-Mu besar bagi kami. Engkau telah memberikan teladan yang luar biasa bagi kami ya Pak. Saat ini kami mau merendahkan hati diri di hadapan hadirat. Kami menyadari Bapa bahwa kami adalah segumpal debu yang tak berarti dibanding dengan Engkau yang telah membentangkan langit dan meletakkan bumi. Kami mengucap syukur Bapa buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Bapa, kami menyadari bahwa kami tidak memiliki kemampuan atau kekuatan apapun pada diri kami. Kami perlu kekuatan dari Roh Kudus. Inilah hati kehidupan kami, Bapa, kami serahkan kepada-Mu. Mari Allah Roh Kudus pegang tangan kami, pegang hidup kami, agar kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini yang telah disampaikan bagi kami, menyadarkan kami betapa kami memerlukan Engkau dalam hidup kami. Ajar kami senantiasa memandang akan kasih-Mu yang besar, karena di dalam kasih-Mu yang besar ada kuasa yang mengalir bagi kami. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman ini. Berikan kekuatan kesehatan bagi beliau. Demikian juga Tuhan memberkati pelayanan ini. Hari-hari dalam kehidupannya kami percaya Tuhan Engkau yang memelihara dan memegang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kerinduan kami. Kami rindu berjalan bersama Engkau dengan kekuatan dari Roh Kudus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa ucapan syukur kami. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita mulai dengan segala berkat surga dari Bapa surga. Marilah kita pulang dengan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang menguatkan kita, yang mengokohkan kita, yang memimpin kita, bahkan yang memberkati kita, yang mengurapi kita untuk menjadi alatnya bagi keselamatan jiwa-jiwa. Marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara, masih ada banyak pengumuman.